Pasti kalian semua yang nonton video ini pasti ingat yang namanya senjata api atau pistol. Nah, cocok banget di video ini, RBL ini kita bakal ngebahas senjata api sederhana, yaitu Choyogun. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami, yaitu tentang tujuan dari Choilgun. Yang pertama yaitu mengetahui prinsip kerja dari Choilgun. Yang kedua yaitu mengoptimalisasi gaya elektromagnetik pada coil. Yang ketiga, menghasilkan tenaga lontar yang sangat besar dengan bentuk fisik yang tidak terlalu besar. Selanjutnya yaitu pengertian Choilgun. Choilgun merupakan sistem pelontar elektromagnetik yang terdiri dari rangkaian coil atau solenoid dengan proyektil yang ditempatkan di dalamnya. Choilgun bekerja dengan cara mengkonversi listrik menjadi energi mekanik. Secara struktur, Choilgun dapat dibagi menjadi dua, yaitu tipe single stack dan multi stack. Pertama, Choilgun atau Gauss gun adalah konversi energi listrik menjadi mekanik untuk melemparkan koin. Yang kedua, elektromagnetik. Gaya elektromagnetik adalah gaya yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik terhadap partikel-partikel yang bermuatan listrik. Gaya ini berasal dari induktor yang dialiri arus listrik dan mengalami induktansi. Besar gaya elektromagnetik yaitu F sama dengan I kali N per L. Mencari nilai dari gaya elektromagnetik yang ada pada Choilgun yaitu B sama dengan mu kali N kali I kali 1 per L, di mana B sama dengan kuat medan, mu sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, N sama dengan jumlah lilitan, dan I sama dengan kuat arus. Yang ketiga ada induktansi dan induktor. Induktansi adalah kemampuan suatu kumparan untuk menghasilkan sebuah GGL akibat dari perubahan fluks. Persamaannya adalah V sama dengan LdI per dt. L merupakan induktansi, Di merupakan arus, dan dt merupakan waktu. Sedangkan untuk persamaan nilai induktansi untuk solenoid adalah L sama dengan mu 0 AN kuadrat per L. Mu 0 merupakan panjang permeabilitas, A merupakan luas penampang, N merupakan jumlah lilitan, dan L merupakan panjang dari koil. Induktansi dari koil disebabkan dari fluks magnet yang terjadi di sekitarnya. Jadi, saat fluks magnet menguat, maka induktansi yang dihasilkan akan ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan dan melepas arus listrik. Kapasitor terbuat dari dua plat mental yang dipisahkan oleh suatu bahan, yaitu dielektrik, misalnya ada gelas, keramik, elektrolit, dan lain-lain. Konstanta kesebandingan menyatakan kapasitansi kapasitor yang dapat menyimpan muatan. Jumlah muatan yang dapat disimpan adalah Q sama dengan prinsip kerja osilasi dalam osilator. Jadi ketika sebuah kumparan lilitan kawat yang dialirkan arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang kuat. Medan magnetnya tergantung seberapa banyak lilitan kawat dan kuat arus listrik yang dialirkan. Prinsip osilasi di sini ketika proyektil dimasukkan ke dalam kumparan yang sudah dialirkan arus listrik, proyektil akan tertarik ke dalam dan akhirnya akan menempel pada kumparan. Tetapi sesaat sebelum proyektil akan menempel pada kumparan, proyektil akan melakukan gerak osilasi sesaat karena medan magnet di sekitarnya menarik proyektil. Pada Choilgun ini, pada saat proyektil akan masuk kumparan, kita akan memutuskan sumber arus listrik yang terhubung pada kumparan dan akan membuatnya terlontar karena medan magnet yang menariknya secara cepat dan akan menghilang secara cepat juga. Kita dapat membayangkannya seperti tarik tambang. Ketika kita saling tarik menarik, jika salah satu sisi melepas dari daya tariknya itu, akan membuat salah satu sisi lainnya akan terlempar secara cepat. Pada suatu kapasitor berukuran C farad yang dimuati oleh sumber DC sebesar V volt, akan terkandung energi listrik U satuan joule sebesar U sama dengan setengah dikali C kali V kuadrat.
Lalu pada energi yang tersimpan pada magnet dengan rumus U sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat, dengan L sebagai induksi induktor dan I sebagai arus maksimal. Bahan yang digunakan dalam pembuatan coil gun adalah 1. Baterai 9 volt 1 kotak, 2. Kumparan tembaga, 3. Kapasitor, 4. Pipa pelontar, 5. Selotip dan lakban, 6. Kabel, 7. Lem tembak, 8. Papan kayu, 9. Gunting, 10. Solder, 11. Timah, 12. Koil atau peluru, 13. Lampu LED. Coil gun yang pertama, lilitkan kumparan tembaga pada pipa pelontar. Yang kedua, rangkai baterai secara sejajar menggunakan selotip. Yang ketiga, baterai yang telah dirangkai tadi lalu dirangkai secara seri menggunakan kabel timah, selekat pakai timah. 4. Hubungkan kapasitor dan lampu LED pada rangkaian. Dan yang kelima, koil pelontar siap dioperasikan di alas. Cara kerja coil gun. Yang pertama, kapasitor diisi untuk menyimpan arus yang mengalir dari baterai ke kapasitor. Kedua, ketika kapasitor sudah terisi penuh, maka tidak ada lagi arus yang mengalir ke dalam baterai. Ketiga, arus akan mengalir ke kapasitor ketika seklar ditekan dan menghasilkan gaya magnet. 4. Efek elektromagnetik yang ditimbulkan, peluru akan melontarkan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kekurangan dari coil gun yaitu terdapat pada fisiknya terlalu besar dan daya lontar yang... Kita simpulkan dari coil gun ini terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu bahwa aliran listrik ini bisa menghasilkan kemagnetan dan juga medan magnet, sehingga menyebabkan proyektil yang ada di dalamnya itu bisa terlemparkan dan juga menyebabkan elektromagnet dan juga osilator itu mampu untuk melakukan osilasi. Lalu yang kedua, kemampuan induktor untuk menyimpan energi magnet itu ditentukan oleh induktansinya. Semakin besar flux magnet, maka semakin besar juga nilai dari induktansinya. Lalu yang ketiga, bahwa karena aliran listrik itu bisa menghasilkan medan magnet, sehingga bisa kita tambahkan juga kapasitor dalam satu rangkaian ini, sehingga rangkaian ini bisa menjadi suatu rangkaian yang lengkap. Lalu yang keempat, antara coil gun, elektromagnet, induktansi dan juga induktor, kapasitor, serta osilator mampu untuk melakukan osilasi, ini semuanya saling berkaitan karena dihubungkan oleh arus listrik dan juga medan magnet. Lalu yang kelima, yaitu ternyata coil gun ini memiliki kelemahan, yaitu terletak pada bentuk fisiknya yang besar dan juga tenaga lontar yang dilontarkannya itu lemah atau kecil.